Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaja wa antum syuhada wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba ya'tukum ba'da imanikum kafirun. Subhanallah. Para ikhwan jamaah taklim Riasa Depok yang dirahmati Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai dengan derajat takwa yang sebenar-benarnya, haqqo tuqatih. Karena dengan haqqo tuqatih lah itu akan mengantarkan kita akhir hayat yang husnul khotimah, seperti yang diharapkan oleh Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan kalian, sebelum materi kita lanjutkan kajian prinsip hidup berjamaah, ada pesan ataupun amanat ya, anjuran, amanat, pesan agar mengambil pemahaman saripati, mengambil isi kandungan semampu kita yang bersumber dari naib, yaitu agar kita mempelajari bahkan menghafal tadi ya surat Ali Imran ayat 90 8 99 sampai 100. Yang 110 mungkin nanti materi lanjutannya. Nah, ini mungkin yang 98, 99, 100. Seperti yang telah tadi kita dengar, ini ayat ini surat Ali Imran 100 ayat 98. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi. Katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah, sampaikanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa anda kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah? Ini ayat sudah turun, kenapa anda ingkar? Wallahu syahidun ala ma ta'malun, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Qul ya Muhammad, katakan, sampaikan, ucapkan kepada mereka, ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa anda bukan saja kufur tapi anda juga malah menghalang-halangi jalan Allah. Man amana tabghunaha iwaja, orang yang beriman yang mereka menghalang-halangi agar jalan itu menjadi bengkok. Wa antum syuhada, anda juga menyaksikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, padahal Allah, dan tidaklah Allah lalai, Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kamu ikut mereka, sebagian saja dari orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab yang di atas tadi, mereka itu menghendaki kamu kembali, radda yaruddu ba'da imanikum, setelah kamu beriman ini, kamu sudah Islam, kafirin, kamu jadi balik lagi jadi kafir. Para ikhwan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ada kesamaan khitab. Apa khitab? Sasaran. Ayat ini disasarkan kepada Nabi Muhammad.
Kul. Kul itu mufrad. Kula, kulu. Kalau kul pakai kap, kul makan. Kul, katakan. Hai Muhammad, ya kan? Bukan kepada orang lain. Jadi Allah perintahkan khusus kepada Nabi Muhammad. Yang kedua juga kul. Katakan, sampaikan. Suruh ngapain? Suruh menghadapi ahli kitab. Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ayat ini turun di Madinah. Madinah tempatnya orang Yahudi. Kalau di Mekah tempatnya orang musyrikin, kafirin. Kadang begitu di Madinah menghadapi orang ahli kitab. Lebih berat mana menghadapi musyrikin sama ahli kitab. Jadi Nabi Muhammad, beliau disuruh oleh Allah langsung secara individu hadapi. Menghadapinya gimana? Hadapi dengan omongan. Kul, ya kan? Katakan, sampaikan. Kalau kita dakwahkan, sampaikan. Mereka itu pintar-pintar, mereka itu galak-galak. Nabi Muhammad oleh Allah disuruh ngomong, suruh berani. Sampaikan, ngomong. Wah, langsung merangin begini enggak. Sampaikan dulu, jangan langsung fisik. Ngomong. Coba, berani gak? Kalau di surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Ngomong aja, Allahu ahad. Di depan mereka, Allahu ahad. Kalau ini, ya ahlal kitab, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau di Mekah, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau di Madinah, kul ya ahlal kitab. Sama kan? Jadi Nabi Muhammad dakwahnya suruh ngomong. Bukan hanya ngomong, dakwah Nabi itu banyak, termasuk perang juga dakwah, ya kan? Begitu hijrah dapat setahun itu perang. Dakwah juga, ya kan? Yang diperangi siapa? Orang kafir. Orang kafir kalau diperangi suruh apa? Suruh beriman. Ternyata begitu yang mau beriman nggak boleh dibunuh, kan gitu. Nah ini ahli kitab, diapain nih? Suruh ngomong kamu. Ngomong apa ya Allah? Ngomongannya nih, saya kasih modal. Dituntun oleh Allah. Lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kamu ingkar? Omongin coba, sampai ngomongin gitu. Redaksinya dari Allah. Dituntun didikte. Nah, tanya sama mereka. Takut. Kalau sekarang takut. Ngomong sama Kapolri, takut. Dua orang Nasrani takut, Kapolrinya Muslim kan. Sekarang lagi masalah Sambo kan. Rambo. Adanya Rambo. Ngomong takut. Sampaikan jamaah takut. Suruh ngomong dong, kul, ya kan? Nabi Muhammad ini sebagai nabi. Muhammad sebagai nabi, pemimpin. Jadi ada perintah yang langsung kepada diri pemimpin. Pemimpin itu harus berani ngomong. Begitu. Berani apa? Ngomong. Jadi ada pelajaran apa ini? Belajar berani. Redaksinya dikasih tahu oleh Allah, objeknya atau yang didakwahi mad'unya itu ahli kitab. Jelas ya kan? Yang mendakwahi Nabi Muhammad, yang didakwahi ahli kitab. Dakwahnya apa? Dakwahnya itu supaya kembali iman, begitu. Dengan kalimat lima takfurun nabi ayatillah, langsung ke persoalan. Anda ini kok ingkar? Persoalan kan? Harusnya kan beriman, kok tidak beriman? Berarti masalah, persoalan. Jadi ayat ini menegur kepada ahli kitab. Dulu ahli kitab Yahudi, sekarang juga ahli kitab orang Yahudi. Jadi para umara disuruh berani menghadapi orang Yahudi, sekalipun hanya ngomong. Tapi ngomong juga takut. Nah ya, khusus ini ya. Ayat yang pertama ini menunjukkan juga sikap
ahli kitab itu selalu kufur, menolak, menutup apa yang didakwakan oleh Nabi. Tahu, sudah aja, mereka nggak mau. Mereka lebih tahu. Mereka itu kitab-kitab sebelumnya sudah lebih paham. Kayak gitu. Ngeper duluan. Jadi sikapnya ahli kitab yang pertama adalah mereka selalu menutup. Kemudian yang kedua diulangi lagi. Kalau yang kedua ini fokusnya adalah sikap yang kedua sudah menutup, yang kedua menghalangi, berani. Nah, loh. Bukan sekedar nggak mau nerima ajakan Nabi, tapi mereka itu melakukan perlawanan, ngelawan Nabi Muhammad dan para sahabat, menghalang-halangi, bikin isu bagaimana supaya Islam ini tidak didakwahkan. Yuridu liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal. Di dalam surat apa? As-Saff kan? Mereka selalu ingin memadamkan api, cahaya Allah, tapi Allah memadamkan cahaya mereka. Jadi mereka tuh tasudduna an sabilillah. Mereka selalu dengan upaya gimana? Merubah-rubah ayat. Bohongin ke orang-orang. Sekarang ini sudah biasa seperti itu. Bikin hoax. Bikin berita hoax. Mereka juga yang bikin. Kita bikin pusing. Kita mah takut. Iya kan? Orang Islam itu takut. Beraninya karena diembus-embusin. Nah, hoaxnya apa sekarang? Islam itu teroris. Islam itu radikal. Itu kalimat dari mana? Khilafah itu radikal. Itu sekarang lebih canggih lagi dengan menguasai media massa. Itu dalam rangka apa? Ya sudunaan sabilillah. Itu acara-acara televisi, acara-acara apa itu semua di internet tuh. Nggak minta muncul itu iklan. Ampun ya Allah. Astagfirullah muncul lagi. Stop, muncul lagi. Kerjaan siapa? Ya suduna an sabilillah. Aduh, gimana nih ya? Nah, kata Allah, coba hadapi omong, berani ketemu. Jadi kalau menyampaikan kepada mereka berarti ketemu. Gitu ya. Nah, sekarang mau ketemu pakai perang WA. Apa namanya, perang informasi. Mereka nggak berani ketemu kita juga takut mereka. Yang bikin takut apa? Itu para ikhwan sekalian. Jadi sikap mereka yang kedua selalu sampai sekarang, kata selalu nggak berhenti selalu. Nur, kata Pak Imam Hamidin, jangan itu tidur. Ngantuk malam masih juga imam itu motor gitu. Lihat TV-nya, TV bahasa Inggris, diterjemahin. Ini ada masalah ini, nggak pada tahu semuanya. Orang kafir itu tidak tidur. Kenapa kita tidur? Kita ini lagi diserang. Ya, imam tahu bahasa Inggris, saya tahu. Ada gambarnya. Kan bahasa Arabnya dibuka. Dan TV gede yang buka bahasa Arab, maktab itu kan bahasa Arab. Al Jazeera, pusing juga. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu. Ini jamaahnya rahmatan lil alamin. Sampaikan sama mereka gimana? Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar bahasa Cina juga waktu itu. Semua bahasa kuasai. Ini kan kul itu kan berbahasa. Berbahasa. Itu. Nah, kul itu artinya suruh dakwah, ngomong, ya kan, dakwah, jelasin. Karena mereka nggak ngerti, maka kasih penjelasan. Yang kasih penjelasan siapa? Ahli kita kasih penjelasan. Biar mereka itu kan punya otak juga. Para kawan sekalian, kalau ini mah khusus kepada Nabi, ayat yang ke-100, ya ayyuhalladzina amanu, umum, semua yang sudah beriman, ya Nabi Muhammad dan umatnya, kita semuanya.
Gini loh kata Allah, kamu itu kalau ngikutin ahli kitab, sebagian mereka aja, satu golongan mereka, ahli kitab yang ada di Depok aja, sama. Mereka itu selalu ingin mengembalikan iman kamu jadi kafir. Artinya apa ini? Sikapnya orang ahli kitab itu enggak berhenti. Mereka itu punya misi, punya visi. Visinya supaya umat Islam lupa dengan Islamnya, lupa dengan ajarannya. Ayatnya jelas begitu. Kenapa umat Islam pada lupa dengan? Ya ini ada musuh bebuyutannya. Siapa? Utul kitab. Para iwan sekalian ini nih ahli kitab itu kalau kita ikut terus, begitu kita ngekor terus. Ini artinya ini ayat ini kita yang mimpin, bukan kita yang dipimpin gitu. Yarud itu kan ngikut. Kalau ngikut di belakang. Nah, orang beriman, Anda harus bisa memimpin dunia begitu. Mimpin itu tidak harus komando, enggak harus. Kamu jadi contoh kebaikan, itu sudah mimpin, ya kan? Kamu jadi terdepan dalam semua yang berupa kebaikan. Nah, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Pakistan itu dilanda banjir. 1/4 negaranya tenggelam. 4 hari berturut-turut dicampur dengan mencairnya es di kutub utara, bukan sentimeter, itu ribuan meter air es itu. Jadi air es itu yang tadinya bagus jadi silaturahmi ke daratan. Ribuan hektar tanah itu kerendam, jutaan rumah. Orang berapa sudah yang tenggelam? Pakistan itu banyak orang Islam. Mereka itu ada yang masih hidup. Nah, mereka itu sengsara sekarang. Harus kita tolong. Siapa? Jangan nyok. Kamu. Kita ambil alih begitu. Bisa apa? Doa. Yang kedua, doku. Doa berangkat ke sana belum tentu boleh, ya kan? Nah, itu rekeningnya udah dikirim lewat apa tuh? Syariah. Nah, war. Jadi para ikhwan, jadi kita terdepan. Jamaah muslimin itu berada di tengah-tengah umat, ya kan, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, memberi contoh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ayat 98, 99, 100, 98, 99 khusus kepada Nabi yang intinya suruh dakwah. Kemudian yang ayat 100 secara umum kita semuanya. Para ikhwan sekalian, loncat ke nomor ayat 110. Materi kita. Saya sudah share di sini prinsip-prinsip hidup berjamaah. Tadi Pak Hari nggak bisa baca ya. Nggak bisa buka ya PDF-nya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum Idul Fitri kita udah menjelaskan prinsip berjamaah. Udah kebuka Pak ininya Pak? Belum ya? Iya. Kalau memorinya tuan dikit, rumah nggak bisa. Oh gitu ya. Nggak bisa ke Satu, itu berjamaah itu saya ulang-ulang terus ya, memperdomani Al-Quran dan Sunnah. Ya udah, hidup berjamaah itu pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah apa saja dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan Islam secara keseluruhan. Karena kalau nggak berjamaah nggak bisa. Ya kan? Nah, setelah kita berada dalam jamaah, kita
mengerjakan apa? Melaksanakan Islam keseluruhan. Sudah kebuka? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, hidup kita ini setelah berjamaah ya tertib, ya kan? Teratur, ya kan? Polisi aja berjalan bisa tertib, ya kan? Kata siapa polisi tertib? Nggak tertib, nggak teratur. Orang-orang nggak boleh naik motor ke jalan tol, dia naik motor. Lampu merah diterjang, kabur maktan. Nah, hidup berjamaah itu tertib, ya, disiplin. Tertib itu apa sih? Tertib itu rapi, teratur, disiplin. Berarti nggak bisa tertib kalau nggak terpimpin, kan begitu? Berjamaah itu ya terpimpin. Cirinya orang hidup berjamaah itu punya amir, terpimpin. Kalau ada apa-apa sampaikan ke Pak Amirnya. Baik masalah yang menggembirakan atau yang mengancam sampaikan. Biasanya yang sampaikan masalah yang ancaman. Wa idza ja'a amrun minal amni awil khauf ada ubihi ila wa rasul. Ya ada apa namanya sedih-sedih sampaikan sama Amir, gembira diam aja. Ente ini kalau lagi sedih ngomong, gembira diam aja. Fama bini mati robika, sampaikan sama Amir. Amir, saya dapat rezeki ini, saya mau zakat. Ini jadi kotrok-kotrok, pura-pura lupa. Begitu. Jadi sampaikan ke Amir itu baik dalam keadaan gembira atau sedih. Ayat 83 surat apa? An-Nisa, ya kan? Dan An-Nisa itu dalam keadaan gembira ataupun sedih, dalam keadaan aman ataupun bahaya. Nah, apalagi bahaya, ya kan? Lapor Mir, aman. Tapi suka juga ya. Aman Min. Ya kalau diem saja aman berarti. Alladzina amanu ya. Aman. Mir, sudah datang Mir. Izin, gak taklim. Sakit. Ya sakit kita doakan. Izin Mir, pura-pura sakit. Ada ya, pura-pura sakit. Pura-pura sehat adanya juga ya. Bagusnya pura-pura sehat daripada pura-pura sakit. Nah itu disiplin. Ini yang nomor 3 ini berat banget ya. Yang mimpin harus sabar, yang dipimpin harus syukur, ya kan? Sabar dan syukur, dan sabar juga, ya kan? Nah ini kalau terpimpin berarti kita itu terpantau terus sama amirnya, atau kita mantau amirnya. Dan nyampe belum nih? Akhirnya masih di naik kereta. Saling pantau memantau lah ya Mir ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi orang hidup berjamaah itu seperti itu, terpantau. Ketika ada masalah kemarin tuh, Ustaz, ini anak-anak ini udah dewasa nggak boleh nikah. Ya mungkin belum waktunya Pak. Nah, Bapak bagian urusan nyambung-menyambung ya. Saya bukan menggurui Pak begini Pak ya. Jadi Bapak harus punya data. Sesupah ini yang bujang ada berapa, ya kan? Yang duda ada berapa, yang gadis ada berapa, yang janda ada berapa, ya kan? Kemudian ya, yatim piatu ada berapa, siapa saja namanya, anaknya siapa, yang kaya siapa aja, yang umarok siapa. Jadi para umarok itu punya data. Data itu bergerak, berubah-ubah. Para kemarin sengsara, kemarin sekarang bahagia. Orang kaya sama orang miskin itu enggak selamanya begitu, kan? Naik turun, ya, fluktuatif. Yang diomongin BBM turun, BBM naik, ya, santai aja. Jadi orang kaya orang miskin itu tuh fluktuatif. Artinya dipantau terus, ya kan? Sehat sakit kan nggak selamanya sakit. Sakit sama sehat banyak mana Pak? Banyak sehat. Ya. Kemudian yang keempat, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ini kalau sudah hidup bersama punya imam, ulil amri kita dahulukan Allah dan Rasul. Kepentingan pribadi
nomor 2, kepentingan jamaah nomor 1. Nah, mendahulukan ikhwan. Begitu. Ithar namanya. Waktu itu udah kita jelasin ya. Dalam menentukan masalah apa saja, nikmat ini kalau kita amalkan. Kemudian yang kelima, mewujudkan amar ma'ruf dan nahi apa tuh? Nahi mungkar. Ya, kita lanjutin ini nomor 5. Nomor 5. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Tadi saya bilang surat Ali Imran ayat 110. Nah, itu kan. Kalau yang atas-atas sudah kita. Para ikhwan sekalian, coba kita buka surat Ali Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum adalah kamu semuanya. Kuntum itu ada dhamir antum, ya kan? Kana kanu. Kunta kuntuma kuntum. Kunta kamu sendiri, kuntuma kamu berdua, kuntum kamu semuanya. Domirnya antum di dalam Ibnu Katsir, antum maksudnya al-muslimun, Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu. Pada waktu itu kata Allah, Nabi Muhammad dan umat Islam itu oleh Allah disebut khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Ukhrijat, ada akhroja, ada ukhrija, ada khoroja, ada akhroja. Khoroja keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Nah, kalau ukhrija dikeluarkan. Jadi ada kata kerja yang bersifat yang memiliki hanya yang mengerjakan dan pekerjaannya. Saya tidur, ya kan? Nggak ada maf'ulnya, nggak ada objeknya. Tapi kalau saya minum teh, ya kan? Minum kopi. Saya baca buku. Tapi kalau khoroja keluar, saya keluar, ya keluar. Paling tanya kemana kan, begitu. Saya mengeluarkan. Nah, mengeluarkan apa? Nah, kalimat ini menjadi berubah. Yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Jadi umat Islam itu oleh Allah dipaksa supaya keluar. Dikeluarkan oleh Allah. Dipaksa. Nah, yang disuruh keluar siapa? Antum. Karena antum sudah khairumah, kamu harus keluar. Keluar. Nanti kata kerja, ukhruj. Akhriju, keluar. Kalau keluar ada di dalam apa di luar?
keluar. Jadi di dalam menuju keluar. Itu. Keluar kemana? Linnasi, kepada manusia. Ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf, keluar. Ajak orang-orang manusia itu untuk berbuat kebaikan. Nah, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah mereka dari perbuatan. Sampaikan umat Islam itu supaya berjamaah. Jamaah itu ma'ruf, ya kan? Ajak mereka berbuat kebaikan apa? Hidup berjamaah. Larang mereka dari kemungkaran apa? Firqah, ya kan? Wa tasimu bihablillah jami'an wala tafar. Saya tanya, berfirqah-firqah itu mungkar bukan? Berjamaah itu kan ma'ruf. Berfirqah-firqah ma'ruf apa mungkar? Kan ayatnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ajak mereka berjamaah, larang mereka berfirqah. Pas. Ajak berjamaah, jangan keluar dari firqah. Ya sama aja. Sudah beat masih juga berfirqah. Firqah itu karena firqahnya tidak dibuang. Sudah berjamaah masih juga berfirqah. Ada nggak Pak? Banyak. Nah, itu. Jadi ajakan perbuatan baik harus balance dengan meninggalkan yang dilarang, mengamalkan yang diperintah, meninggalkan yang itu arti apa? Takwa. Takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Begitu. Melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Itu namanya takwa. Itu. Melaksanakan perintah dan melaksanakan yang dilarang. Itu bukan takwa itu. Masih senang berbuat mungkar. Berbuat baik iya, berbuat mungkarnya juga masih terus. Enggak balance. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, wa tu'minuna billah. Sambil kamu ngajak berbuat baik orang untuk berjamaah, ya kan? Dan ajak mereka supaya meninggalkan perbuatan firqah. Setelah kamu berjamaah, tingkatkan keimananmu. Beriman dulu apa dakwah dulu, Pak? Dakwah. Telur dulu apa ayam dulu? Ada alatnya dulu apa dakwain dulu? Yang jelas keluar dulu, ya kan? Tapi keluar perlu BBM kan? Naik BBM. BBM-nya naik, ya. Bukan naik BBM, naik motor. Oke. Dilahirkan satu kali. Terjuannya dilahirkan kan terjuan dari keluarnya dilahirkan. Ya, dilahirkan itu artinya dikeluarkan. Orang lahir itu kan keluar dari perut. Oh iya. Pindah dari dalam ke luar. Lebih halus. Lalu lahir. Lahir masih bayi, Pak. Ini udah 60 berapa tahun tadi? 69 Bayi terus. 69 tahun. Nah, jadi ini ya Allah, ada halusnya, ada tegasnya, jangan kasar lah, tegas lah ya. Kemudian ada kalimat dari Allah ini, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Seandainya ahli kitab yang kamu dakwahin mereka beriman, itu lebih baik. Artinya apa? Mereka sekarang udah baik karena mereka iman kepada Allah. Iman kepada Allah, mereka iman. Hanya tidak meyakini Nabi Muhammad. Kepada Allah yakin. Dia harus ibadah ya, tapi enggak iman sama Nabi Muhammad. Padahal iman kepada Allah harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka baik sekarang lebih baik lagi kalau mau ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Ini kan ayatnya turun kepada Nabi Muhammad waktu itu. Minhumul mu'minuna, ahli kitab yang diajak oleh para sahabat supaya beriman. Di antara mereka ada yang minhum. Minhum itu sebagian. Wa aksaruhumul fasikun, kebanyakan mereka fasik. Ini ayat ini ngomongin apa? Satu, ngomongin umat Islam, ya kan? Kedua, ngomongin ahli kitab. Masih rentetan dari ayat 98, 99, 100. Jadi ayat ini masih umat Islam berhadapan dengan ahli kitab. Nah,
Nas maksudnya ahli kitab ini. Nah, dalam ayat ini ahli kitab lebih susah ngajaknya daripada yang bukan ahli kitab. Lebih gampang ngajak orang nggak tahu sekalian. Iya. Kasih tahu langsung, mau yang udah tahu ngeyel. Nah, contohnya ahli kitab. Nah, kasih ilmu dulu mereka biar tahu. Belum tentu mereka udah ngerti, malah ya sarjana, udah profesor, malah angel. Lebih pintar mereka. Konotasinya profesor bukan kan? Iya. Profesor, doktor. Nah, itu ya. Oh iya. Yang nggak punya titel gampang malah, ya kan? Yang baru baca Al-Quran gampang didakwain suruh beat mau. Iya kan? Itu. Nah, ini artinya ada yang kedua yang dihadapi oleh umat Islam ini, ada umat yang memang sudah alim, ada umat yang masih awam. Ayat ini untuk umat yang sudah alim, ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga. Jadi objeknya jelas, ahli kitab. Mereka itu pasti ada yang menolak, ada yang. Jadi kalau kita dakwah, ya kan, tidak usah pesimis. Tugas kita mendakwahi saja. Walah pasti nggak mau lah. Ngapain dia udah tahu? Dia itu lebih tahu dari kita. Ngapain dia udah tahu, saya baca dalil dia udah duluan. Ada ngeper saya lah udah. Sampaikan saja. Jangan-jangan nanti dia malam mikir, oh ya Pak Rais ngomong begitu. Gayanya begitu Pak Rais kalau ngomong, ya tapi bener. Pahit tapi obat. Nah, memang bisanya begitu, ya kan? Susah orang mau berani, dia modalnya cuma berani. Sampaikan satu ayat, begitu. Nah, orang-orang berbeda-beda. Nah, ya kan? Para ikhwan sekalian, ini ayat ini sebenarnya dakwah itu harus ada manhajnya. Dan kita harus tahu yang kita dakwahi. Yang paling penting, kalau kita mau mengajak orang, kita posisinya tahu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairu ummah. Khairu ummah itu cirinya dalam ayat ini ada dua. Satu, khairu ummah itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, selalu meningkatkan iman dan takwa. Satu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau tu'minuna billah itu internal. Kalau ta'muruna bil ma'ruf eksternal. Berarti tugas kita apa? Internal dan sambil kita memperkuat keimanan kita, sambil kita dakwah. Para ikhwan kalian, kita ini sudah 60 berapa tahun? 9. Tugas kita ini dakwah. Jadi kalau ilmu strategi ya Rois, ya, ada 3. Satu, mengadakan. Yang tidak ada jadi ada. Jamaah ini sudah ada, ya kan? Setelah ada, yang kedua kita pertahankan, ya kan? Keimanan kita, ikhwan yang sudah bayar, jangan pada keluar. Suruh taklim, ini kita taklim bukan tarois, kita pertahankan. Orang yang keluar suruh masuknya malah keluar, ya kan? Jadi taklim ini mesti mempertahankan keimanan kita, mempertahankan baiat kita. Yang ketiga kita kembangkan. Nah, kalau kita kembangkan berarti bagi yang sudah mampu berkembang, yang sudah mampu berkembang, keimanannya bagus dan mampu berdakwah. Berkembang antara lain berdakwah, ya kan? Jadi tugas kita ini 2. Kita tingkatkan terus keimanan kita sambil kita berkembang. Jangan sampai kita dakwah terus yang di sini tidak dijaga keimanannya. Dakwah. Keluar dakwah lagi. Begitu, itu maksudnya Pak. Jadi kenapa kok waktu minunanya belakangan? Itu artinya kalau kita ngajak kebaikan, jangan lupa atamuruna nasabil birri wa tansawna. Jangan lupa diri kita itu harus lebih baik. Kamu kan kata Allah lebih baik. Jadi yang nomor 4, bahwa manusia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Umat manusia itu ada yang khaira, ada yang tidak khaira, ya kan? Umat Islam ini khaira. Nah, ya kan? Ustaz, umat Islam kan banyak. Coba
yang sudah jamaah dengan yang belum berjamaah, mana yang lebih khair? Jamaah. Yang jamaah. Bersyukur Pak sudah berada di tempat yang khair, sudah dikasih tahu kata Ibnu Katsir, umat Islam ini nih umat yang terbaik, umatan wasato. Nah, kan, umatan wasato itu umat jamaah. Yang terbaik yang mana? Yang berjamaah. Yang sudah jamaah juga ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang kurang ajar. Nah itu. Jadi para ikhwan sekalian, kita bersyukur karena ini Allah sebut kita umat yang terbaik, sudah jamaah. Tugas kita kalau sudah baik apa? Amar ma'ruf nahi. Bilang tuh di grup, tugas kita itu ngajak orang berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak mereka berjamaah, larang mereka berfirqah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita malah bertengkar ngurusin masalah politik enggak. Nih kita ini begitu gitu. Umat Islam sedunia ini menunggu dakwah kita, ya kan? Kamu jangan tenang-tenang sudah baiat kemudian diem saja, ya kan? Ajak mereka amar ma'ruf nahi. Jangan sampai kita diancam oleh Allah tidak amar ma'ruf. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 78 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat Bani Israel yang kufur dengan perantaraan lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Hal itu disebabkan mereka itu durhaka dan melanggar peraturan mereka, tidak saling mencegah perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar. Sungguh sangat buruk yang senantiasa mereka lakukan. Kemudian di dalam hadis, ya Yohanes, innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an tad'u fala ujibu lakum wa tas'alunani fala utikum wa tastansuru fi wa tansuruni fala ansurukum. Bahayanya orang enggak amar ma'ruf itu di dalam hadis hadis qudsi. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, ajaklah berbuat baik dan cegahlah dari berbuat mungkar sebelum datang saatnya kalian berdoa kepadaku. Tapi aku tidak mengabulkan doamu. Kita udah tenang-tenang, enggak ngajak mereka. Kamu doa enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita tidak mengajak berbuat baik. Kalian meminta, tapi aku tidak akan mengabulkannya. Kalian memohon pertolongan, tapi aku tidak akan tidak akan menolong. Minta tolong dan nggak ditolong. Kenapa kamu nggak menolong manusia yang lain? Jadi para ikhwan, bahayanya di antara bahaya yang paling, kenapa doa-doanya nggak dikabul? Karena kita nggak ngajak kebaikan, nggak berdakwah. Ya. Jadi setelah kita berjamaah, tugas kita dakwah. Dakwah yang paling mudah, yang terdekat, istri kita, anak kita, tetangga kita. Wa angdir ashirotakal akrabin. Itu para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini menambah keimanan bagi diri saya sendiri dan para ikhwan sekalian. Bahwa tugas kita setelah berjamaah adalah satu, mempertahankan keimanan kita. Kedua, berdakwah. Ya kan? Mengadakan sudah ada, tinggal mempertahankan. Kemudian mengembangkan jamaah. Sudah lama jamaah ini sudah ada, entah sampai kapan Allah yang tahu. Kita masih hidup, kita masih kasih rezeki, kita dakwah kepada yang saudara-saudara kita. Jangan berhenti. Walau ayah, balighu anni walau ayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.